Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2 yang hebat dan cerdas? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat datang anak-anak kelas 2 sekolah dasar yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum belajar, Bu Desi memberikan info mengenai pendidikan anti korupsi. Anak-anak harus memiliki karakter berikut ini. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, sederhana, peduli, berani, mandiri, jujur, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah, untuk mendukung video pembelajaran ini, jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya ya, agar mendapat notifikasi video pembelajaran terbaru dari saya. Selamat datang di pembelajaran tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di lingkungan rumah. Selamat mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Salam hangat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai belajar, diperkenankan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Tematik, tema 2, subtema 3. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita sebaiknya ice breaking terlebih dahulu ya. Yuk kita coba. Oke anak-anak, kita ice breaking dulu ya tentang Brother John. Oke, posisi mulai. Oke, mulai. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother Jones, Brother Jones. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong ding, ding dong ding. Mata dua, hidung satu, kepala digeleng, digeleng. Tangannya di pinggang, kaki kiri ke depan, bergoyang, bergoyang. Tema 2, subtema 3 pada pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, untuk uji kompetensi di kelas 2, kompetensi inti yang pertama, mengamati gambar Benny dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Yang kedua, tanya jawab mengenai gambar Benny dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Yang ketiga, memprediksi isi teks berdasarkan gambar Benny dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Yang keempat, membaca teks bacaan bermain di halaman sekolah. Yang kelima, menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Yang keenam, mengidentifikasi berbagai permainan yang dimainkan dalam gambar bermain di halaman sekolah. Yang ketujuh, mengamati gambar percakapan antara Benny dengan teman-temannya tentang kelereng yang akan dibagi sama banyak. Yang kedelapan, mengerjakan soal yang berkaitan dengan pembagian, mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif dari bermain kelereng. Nah, untuk ruang lingkup pembelajaran di subtema 3 yaitu bermain di lingkungan sekolah. Sikap siswa yang menonjol dan kurang terlihat selama proses pembelajaran. Pengetahuan yang pertama, menyebutkan isi teks pendek bermain di halaman sekolah yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa lisan. Yang kedua, mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa tulis dengan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dan menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang. Yang keempat, mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif. Keterampilannya, 1. Membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Menghitung hasil bagi dua bilangan melibatkan bilangan caca sampai dengan 100. Yang ketiga, menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya.
Pembelajaran 1. Ayo mengamati di halaman 112 di bukumu. Waktu istirahat tiba, Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan anak-anak gambar di bawah ini. Nah, kira-kira cerita apa sih yang cocok untuk gambar di atas? Jawabannya, bermain di lingkungan sekolah. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Jawabannya, 1. Apa yang sedang mereka lakukan? 2. Di mana mereka bermain? 3. Permainan apa yang dimainkan oleh anak laki-laki? 4. Permainan apa yang dimainkan oleh anak perempuan di bagian kanan? 5. Permainan apa yang dimainkan oleh anak perempuan di bagian kiri? Ayo membaca di halaman 113 di bukumu. Bacalah teks berikut dengan lancar. Judulnya, bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Ayo menulis di halaman 113 di bukumu. Bagaimana hasil terkaanmu tadi? Jawabannya, benar. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Apakah sesuai dengan apa yang kamu baca? Jawabannya, ya, sesuai dengan saya baca. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Jawabannya, 1. Apa yang sedang dilakukan oleh siswa kelas 2? 2. Di mana mereka bermain? 3. Permainan apa yang dilakukan oleh Benny, Edo, dan Udin? 4. Permainan apa yang dilakukan oleh Siti, Mei, dan temannya? 5. Permainan apa yang dilakukan oleh Dayu bersama teman sekelas lainnya? Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan bermain di halaman sekolah. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Jawabannya, bermain kelereng. Nomor 2. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Jawabannya, Siti. Nomor 3. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Jawabannya, bermain estafet air. Nomor 4. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Jawabannya, bermain kelereng, bermain tali, dan bermain estafet air. Nomor 5. Ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Jawabannya, bel istirahat berbunyi, siswa pun pergi keluar kelas untuk bermain. Mereka bermain bersama-sama. Benny, Edo, dan Udin bermain kelereng. Siti, Mei, dan temannya bermain tali. Dayu bersama teman sekelasnya bermain estafet air. Ayo membaca di halaman 115 di bukumu. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah percakapan antara Edo, Udin, ya. Nah, kira-kira tuh percakapannya tentang apa saja sih? Ayo kita simak ya. Nah, di sini ada Edo. Masih banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Nah, lalu Udin, kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? 3 orang. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Nah, lalu bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Nah, lalu Siti datang. Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Untuk pengurangan berulang, 6 dikurang 3 sama dengan 0.
Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, karena Siti melakukan 2 kali pengurangan sehingga 6 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi, setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Siti. Dan Siti menjawab sama-sama Beni dan Edo. Ayo mencoba di halaman 117 di bukumu. Nah, anak-anak, sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Tulis dalam kalimat matematikanya ya. Nah, ini Bu Desi sudah memberikan contohnya. Di sini ada pertanyaan. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Jawabannya 4 gelas. Dan percakapan yang kedua, ada 118 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Jawabannya 3 bola. Percakapan nomor 3. Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok, jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Jawabannya 7 siswa. Nah, percakapan yang keempat, sebanyak 24 karet gelang akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Jika setiap kotak memuat karet gelang sama banyak, berapa banyak karet gelang dalam tiap kotak? Jawabannya 6 karet. Ayo berlatih di halaman 119 di bukumu. Sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, ini nomor 1. 4 dibagi 2 sama dengan 4 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi sama dengan 2. Nomor 2, 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi 8 dibagi 4 jumlahnya sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya 3. Nomor 4, 10 dibagi 5 sama dengan 10 dikurang 5 dikurang 3 sama dengan 2. Untuk nomor 5, 12 dibagi 4 sama dengan 12 dikurang 3 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 6. Halaman 119 ini ada soal matematika ya. Perhatikan soal nomor 1. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, jadi ini udah ada contohnya nomor 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 6 dibagi 2 sama dengan 3 dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, untuk nomor 2 Bu Desi beri jawabannya ya. Nah, nomor 2, 6 dibagi 3 sama dengan 2, 9 dibagi 3 sama dengan 3 dan 12 dibagi 3 sama dengan 4, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Untuk nomor 3 di sini ada pembagian 4 ya. Nah, contohnya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lalu 16 dibagi 4 sama dengan 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, jadi sebenarnya ini bisa untuk perkalian juga ya. Contoh misalkan tadi kita kan hasilnya 12 bagi 4 kan hasilnya 3. Nah, kalau untuk perkalian 3 dikali 4 sama dengan 12. Ya, jadi sudah memahaminya ya adik-adik mengenai perkalian dan pembagian. Jadi pembagian itu kebalikan dari perkaliannya. Nah, ini jawaban nomor 4, 5, dan 6. Oke, disimak dan diamati lagi ya. Ayo berkreasi di halaman 120 di bukumu. Apa yang perlu dipersiapkan untuk menggambar? Jawabannya, peralatan menggambar. Nah, apa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar? Jawabannya, alat yang dibutuhkan untuk menggambar. Yang pertama, kertas gambar atau buku gambar. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, penghapus. Yang keempat, spidol. Dan kelima, krayon.
Halaman 121. Persiapkanlah alat dan bahan tersebut. Perhatikan gambar berikut dan buatlah gambar berikut di buku gambarmu ya. Nah, di sini ada sebuah contoh gambar dan warna-warni ya. Boleh memakai spidol, krayon, atau pensil warna. Nah, warnailah secara beraturan dan warna-warni ya. Ayo kita coba. Alhamdulillah pembelajaran tema 2 subtema 3 pembelajaran 1 ini telah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa mendata nama-nama permainan tradisional dan benda yang dibutuhkan dalam permainan tersebut. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Yuk kita ikut untuk refleksi diri. Kita coba ya. Oke anak-anak, kita sebelumnya melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ikuti Bu Desi. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan keliling. Oke, anak-anak di sini kalau belajar seperti 5 jari tersebut tidak? Oke, ya pastinya tidak ya. Pokoknya tidak boleh ngobrol, terus lengah, terus ngantuk, keliling, dan nangis. Oke, tidak ya di kelas 2 mah. Oke, tetap semangat anak-anakku. Pembelajaran telah selesai. Ini Bu Desi buatkan animasi wajah sebelum belajar dengan Bu Desi. Wajahnya cemberut karena belum mengerti. Dan ini animasi wajah setelah belajar dengan Bu Desi. Wajahnya ceria karena sudah mengerti dan memahaminya. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channelnya YouTube-nya Desi Sisi, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti, Guru SDN Kayu Ringin Jaya 7. Tetap semangat anak-anak, jangan patah menyerah ya. Thanks for watching my video. Nah, tetap berusaha, jangan berhenti belajar dan terus berkarya. Saksikan video pembelajaran selanjutnya. See you next time. Bye bye.